The Blues sedang mempertimbangkan apakah akan menandatangani pemain sensasional MLS Gabriel Slonina. Gabriel Slonina sendiri akan segera membuat keputusan tentang masa depannya. Chelsea sendiri baru bergabung bersama Real Madrid dalam perburuan untuk dapat mengontrak kiper Chicago Fire tersebut. Meskipun sebenarnya pemain berusia 18 tahun itu hampir saja menandatangani kontrak dengan The Blues pada bulan Maret, tetapi sanksi terhadap mantan pemilik klub Roman Abramovich menyebabkan kesepakatan itu gagal. Penyerang Juventus Dusan Vlahovic akan menghabiskan sebagian besar awal musim panas ini di markas latihan klub Continasa untuk mengatasi cedera pangkal pahanya. Menurut laporan di Italia, Vlahovic juga tidak dipanggil oleh timnas Serbia untuk pertandingan UEFA Nation League yang akan datang. Hal itu memunculkan spekulasi bahwa ia mungkin sedang dirawat serius karena cedera yang dideritanya itu cukup parah. Manchester United sedang mengejar kesepakatan untuk menandatangani striker Benfica Darwin Núñez. Benfica telah membandrol Núñez dengan harga 68 juta pounds. Núñez yang mencetak 34 gol musim ini menyatakan ketertarikannya bergabung ke Old Trafford meneruskan seniornya di Uruguay, Edinson Cavani. Pemain berusia 22 tahun itu dikatakan tertarik untuk menjadi bagian dari revolusi MU yang dipimpin oleh pelatih baru United Erik ten Hag. Sterling telah menjadi buruan banyak klub sekarang. Chelsea, Real Madrid, dan Munchen sekarang ikut berebut. Sterling hanya memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dengan Manchester City saat ini dan telah dikaitkan dengan kepindahan ke luar Inggris musim depan. Munchen terus memantau situasinya bersama beberapa klub lainnya. Hal itu disiapkan Munchen karena mereka juga akan kehilangan Lewandowski maupun Gnabry musim depan. Roma tertarik untuk mengontrak gelandang Aston Villa Douglas Luiz. Menurut laporan di Italia, Jose Mourinho telah menjadikan penandatanganan gelandang baru sebagai prioritasnya musim panas ini, selain juga mengincar Nemanja Matic dan Granit Xhaka. Luiz adalah favorit baru karena ia terbuka untuk pindah dari Villa menyusul kedatangan Boubacar Kamara. Laporan itu menambahkan bahwa Luiz kemungkinan akan dibanderol Aston Villa 35 juta pounds. Manchester United dilaporkan masih mencari pemain sayap lain setelah kedatangan Sancho musim lalu. Arnold Danjuma, pemain sayap Belanda, dianggap sebagai alternatif untuk penyerangan sayap MU musim depan. Danjuma memiliki klausul 45 juta yang dapat ditebus MU. Danjuma menikmati musim debut yang luar biasa di Spanyol, mencetak 16 gol dan 4 assist musim lalu bersama Villarreal dan juga mengantarkan klub sampai ke semifinal Liga Champions. Manajer Aston Villa, Steven Gerrard, akan mengucapkan selamat tinggal kepada tangan kanannya yang jenius, Michael Beale, asisten manajer yang telah bekerja bersama Gerrard sejak di Akademi Muda The Reds, Rangers, dan sekarang Aston Villa. Pasalnya, Beale telah ditetapkan untuk menjadi manajer baru Queen's Park Rangers di Championship musim depan. Kepergian Beale menjadi kerugian nyata bagi Gerrard dan Aston Villa, mengingat dia adalah otak pemikiran di balik keberhasilan Gerrard selama ini melatih sebuah klub. Rasa jijik fans Real Madrid pada Gareth Bale telah lama hinggap, tetapi ketika nama pemain Wales itu dipanggil oleh pembawa acara pada perayaan gelar juara Liga Champions di kota Madrid, Bale di situ disambut dengan sorak-sorai dan bukan ejekan. Hal itu memunculkan respon pujian dari pelatih sementara Bale di timnas Wales, Robert Page, yang mengatakan, "Saya pikir fans Madrid menunjukkan kelasnya dan memang sudah seharusnya demikian." Leon Goretzka telah mendesak pihak Bayern dan Lewandowski untuk menemukan solusi damai atas kebuntuan transfer mereka. Lewandowski sendiri telah menyatakan bahwa waktunya bersama juara Jerman telah berakhir dan ingin meninggalkan klub musim panas ini. Tetapi Presiden Bayern, Herbert Hainer, bersikeras bahwa klub tidak akan membiarkannya pergi dan akan menahannya hingga 2023. Goretzka mengatakan bahwa kedua belah pihak harus tenang tentang situasi
situasi ini dan jangan emosional. Saya akan senang jika kedua belah pihak bisa membendung emosi dan mencoba menemukan solusi terbaik. Barcelona terus mengincar pemain sayap Leeds Raphinha sebagai salah satu target utama mereka pada jendela transfer musim panas ini. Ayah sang pemain, Rafael Beloyi, telah berbicara tentang situasi transfer putranya tersebut. Ada kemungkinan, tetapi kemungkinan ini melibatkan 3 pihak, yakni klub yang tertarik, klub saat ini, dan sang pemain itu sendiri. Dia sangat tenang dalam menyikapi rencana kepindahannya. Argentina berhasil menumbangkan Italia dalam laga finalissima 3 gol tanpa balas. Bertanding di Stadion Wembley, 3 gol La Albiceleste dicetak oleh Lautaro Martinez di menit ke-28, Angel Di Maria di menit ke-45, dan Paulo Dybala di menit ke-90. Pada pertandingan ini, Lionel Messi didaulat menjadi pemain terbaik sekalipun tidak menciptakan gol. Ia hanya memberikan 2 assist untuk Lautaro Martinez dan juga Dybala. Tim Tango pun berhak mengangkat trofi. Laga playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Skotlandia melawan Ukraina yang sempat tertunda akhirnya digelar di Hampden Park pada Kamis 2 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga ini, Ukraina keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1. Ukraina unggul 2 gol lebih dulu berkat Andriy Yarmolenko dan Roman Yaremchuk sebelum Skotlandia memperkecil skor lewat gol McGregor. Di penghujung laga, Artem Dovbyk memastikan kemenangan 3-1 Ukraina atas Skotlandia. Dengan hasil ini, Ukraina melaju ke final playoff zona Eropa dan akan bertemu Wales pada 5 Juni. Tim nasional Polandia sempat tertinggal lebih dulu sebelum berbalik menang 2-1 atas Wales dalam laga awal kompetisi Nation League pada Rabu 1 Juni waktu setempat. Johnny Williams membuka skor untuk Wales melalui golnya di menit ke-52. Polandia lalu membalikkan keadaan melalui gol dari Jakub Kaminski dan Karol Swiderski untuk memastikan kemenangan perdana di ajang ini. Tim nasional Indonesia harus puas bermain imbang melawan Bangladesh. Pasukan Shin Taeyong itu padahal punya banyak peluang pada laga di Stadion Sijalak Harupat Rabu malam. Sayang, penyelesaian akhir yang buruk membuat tim Garuda gagal menang. Selanjutnya, tim Indonesia akan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Asia 2023 yang digelar di Kuwait pada 8 hingga 14 Juni 2022. Manchester United menyatakan pengumuman terkait kepergian sang gelandang Paul Pogba. Pogba akan pergi dari Old Trafford pada akhir Juni karena kontraknya habis dan tidak ada perpanjangan. Setelah pengumuman Pogba, barulah Setan Merah merilis pengumuman lanjutan yang menyatakan bahwa Jesse Lingard juga akan mengikuti jejak Pogba pada akhir Juni mendatang. Asosiasi Pemain Sepak Bola Profesional PFA telah merilis 6 nominasi pemain terbaik Liga Inggris 2021-2022. Adapun ke-6 nama tersebut adalah penggawa Manchester City, Kevin De Bruyne. Kemudian penyerang Tottenham Hotspur, Harry Kane, 3 tulang punggung Liverpool yakni Sadio Mane, Mohamed Salah dan Virgil van Dijk pun juga masuk nominasi. Setelah itu, ada nama mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo. Pengumuman pemain terbaik Liga Inggris 2021-2022 sendiri digelar pada Kamis 9 Juni 2022 waktu setempat. Dikutip The Guardian, pakar transfer Fabrizio Romano mengabarkan Manchester United telah membuka pembicaraan dengan Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong. Dilaporkan Fabrizio Romano, Barcelona mematok harga senilai 85 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah untuk Frenkie de Jong. De Jong sendiri sejatinya telah mengungkapkan keinginannya untuk bertahan bersama Blaugrana. Terlebih, ia masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2026 dan memiliki keinginan untuk bermain di Liga Champions. Gareth Bale baru saja memberikan salam perpisahan kepada manajemen dan pendukung setia Real Madrid lewat media sosial Instagram pada Rabu 1 Juni sore waktu Indonesia Barat. Ia mengunggah video saat pertama kali direkrut Real Madrid pada 2013 silam. Di keterangan, ia juga menuliskan kalimat panjang yang membuat fans merasa sedih. Selain Bale, Isco juga resmi telah meninggalkan Real Madrid.
Melansir Sky Sport, bek Manchester City Benjamin Mendy didakwa kasus pemerkosaan baru. Pemain berusia 27 tahun itu kini terlibat 8 kasus pemerkosaan, sekali pelecehan seksual, dan sekali percobaan pemerkosaan, sehingga totalnya menjadi 10 kasus. Benjamin Mendy akan disidang pada 25 Juli mendatang. Ia disidang bersama rekannya Louis Sahambatwire. Pengadilan Thames Magistrates Court memberikan sanksi berat kepada Kurt Zouma akibat perilaku tidak pantas pada hewan kucing. Menurut laporan Sky Sport, bek West Ham United itu mendapatkan sanksi kerja sosial selama 180 jam. Selain itu, Kurt Zouma juga dilarang memelihara kucing selama 5 tahun. Pemain 27 tahun itu juga harus membayar biaya pengadilan yang mencapai 9.000 pounds atau setara dengan 164 juta rupiah. Kampion Serie A, AC Milan resmi diakuisisi Redbird Capital Partners. Perusahaan investasi berbasis di New York, Amerika Serikat, mencapai kesepakatan dengan Elliott Management untuk mengambil alih kepemilikan i Rossoneri. Redbird mengucurkan 1,2 miliar euro atau setara dengan 18,6 triliun rupiah guna mengakuisisi saham mayoritas klub juara Liga Italia 2021-2022. Dikabarkan ESPN, bek veteran Juventus Giorgio Chiellini akan melanjutkan karirnya di Amerika Serikat dengan Los Angeles FC setelah menyetujui kontrak 18 bulan dengan klub MLS. Chiellini telah dikunci dalam pembicaraan dengan LAFC untuk menyelesaikan transfer gratis begitu kontraknya di Juventus berakhir pada 30 Juni. Mantan pelatih Napoli, Gennaro Gattuso, siap untuk melanjutkan karir kepelatihannya dengan peran baru di La Liga bersama Valencia. Menurut Football Italia dan beberapa media di Spanyol, pertemuan penting telah berlangsung di Singapura dengan bos Valencia, Peter Lim, dan itu juga dikonfirmasi oleh stasiun radio resmi klub Rabu 1 Juni. Dilaporkan bahwa Gattuso telah memberikan persetujuan untuk menangani Los C hingga musim panas 2024 secara lisan. Bintang AC Milan Zlatan Ibrahimovic pernah bilang Inter Milan musim lalu beruntung bisa Scudetto karena dirinya tak main penuh sejak awal musim. Dan sekarang ia membuktikannya. Penyerang asal Swedia itu merilis video berisi ejekan untuk Inter Milan dan membuktikan bahwa dirinya tak sekedar sesumber bisa membawa AC Milan meraih Scudetto. Jawara Liga Inggris Manchester City akan bertemu Liverpool, sang kampion Piala FA dan Piala Liga musim 2021-2022 pada ajang Community Shield. Community Shield merupakan ajang penanda akan dimulainya Premier League. Tidak seperti biasanya digelar di Wembley. Kali ini, pertandingan Community Shield akan dimainkan di King Power Stadium, markas Leicester City pada 30 Juli 2022. Pasalnya, Wembley akan digunakan untuk gelaran Euro Wanita 2022.